Reputasi dan kehormatan seorang presiden sama besarnya dengan negara yang dipimpinnya. Presiden maupun Perdana Menteri adalah simbol. Di tangannya, nasib sebuah negara dipertaruhkan. Maka adalah hal mutlak jika pengamanan dan keselamatan seorang kepala negara dilakukan sedemikian ketat dan tanpa celah. Presiden adalah very important person dengan pengamanan yang VVIP juga. Tersebutlah beberapa pasukan khusus pengamanan dan pengawalan presiden sejumlah negara di dunia yang tersohor kehebatannya. Supreme Guard Command atau perintah pengawal tertinggi pasukan khusus pengamanan presiden Korea Utara. Rusia dengan Federal Protection Service atau FSO. China memiliki Central Security Bureau serta Secret Service dengan slogannya President of the United States of America. Dan Presiden Republik Indonesia memiliki Pas Pampres atau pasukan pengamanan presiden. Di tangan prajurit-prajurit terbaik ini, keselamatan jiwa presiden dipertaruhkan. Mereka seumpamanya perisai hidup kepala negara. Cikal bakal lahirnya Pas Pampres berawal dari keberangkatan Presiden Soekarno dan Muhammad Hatta beserta keluarga ke Yogyakarta pada tanggal 1 Januari 1946, seiring rawannya kondisi keamanan di Jakarta. Keberangkatan dilakukan secara rahasia dengan menggunakan kereta api. Misi ini diatur 8 pemuda yang semenjak hari kemerdekaan mengajukan diri mengawal Bung Karno. Tanggal 4 Januari 1946, Soekarno-Hatta selamat sampai Yogyakarta dan sekaligus memindahkan ibu kota ke kota Gudeg. Setelah kabinet berdiri, pengamanan presiden dibentuk secara resmi dengan nama Detasemen Kawal Pribadi atau DKP. Anggotanya diambil dari Polisi Istimewa atau yang kini disebut BRIMOB. Kelak, setiap tanggal 3 Januari diperingati sebagai Hari Bakti Pas Pampres. Jadi sejarah Pas Pampres itu ada beberapa era. Yang pertama dari setelah kemerdekaan, dimulai dengan Presiden pertama Soekarno. Ketika itu yang kita kenal yaitu sebagai perpindahan penyelamatan presiden dari Jakarta ke Yogyakarta di masa adanya Belanda yang masuk ke Indonesia dan ingin mengambil kekuasaan, sehingga pada zaman Menteri Sekretaris Negara yaitu Mr. Pringgodikdo yang melaksanakan momen hijrah ke Yogyakarta dalam operasi penyelamatan presiden dengan menggunakan kereta luar biasa. Itu yang sangat kita kenal. Di zaman itu merupakan bagian awal, yaitu belum bernama Pas Pampres. Detasemen Kawal Pribadi beberapa kali menyelamatkan nyawa Bung Karno dari beberapa upaya percobaan pembunuhan. Bahkan beberapa anggota DKP gugur sebagai perisai saat melindungi si Bung Besar. Mempertimbangkan dan mengantisipasi keadaan yang demikian mengkhawatirkan terhadap keselamatan presiden, pada tahun 1962 akhirnya terbentuklah sebuah pasukan yang secara khusus bertugas menjaga keamanan dan keselamatan jiwa kepala negara beserta keluarganya. DKP pun berubah nama menjadi Resimen Cakrabirawa. Personalnya mulai diseleksi dan dipilih prajurit-prajurit terbaik dari 4 kesatuan, Angkatan Darat, Laut, Udara, dan Kepolisian, masing-masing mengirim 1 batalion. Kegiatan hijrah ke Yogyakarta itu melibatkan beberapa personil pengamanan yang disebut oleh Mensesnek pada saat itu adalah Detasemen Kawal Pribadi atau DKP dari unsur kepolisian, dan juga melibatkan pengawal istana yang melibatkan mantan pemuda pembela tanah air dengan Mauli Salayen sebagai wakil komandan Resimen Cakrabirawa saat itu, yang menyebutkan bahwa perpindahan Presiden Soekarno ke Yogyakarta merupakan operasi penyelamatan pertama dari kegiatan-kegiatan pemerintahan Belanda ingin menggagalkan, seperti peristiwa Cikini yang melibatkan ada pelemparan granat
yang berkontribusi dengan DITI, kemudian peristiwa pelemparan granat di halaman belakang istana. Pasca peristiwa G30 SPKI, Resimen Cakrabirawa dibubarkan dan dibentuk Satuan Tugas Polisi Militer Angkatan Darat atau Satgas Pomatpara. Lantaran terus mengadaptasi perkembangan situasi lokal serta global dan terus mengalami perbaikan diri dari waktu ke waktu, hingga akhirnya pada tahun 1971, Presiden Soeharto mengganti menjadi Paswalpres alias Pasukan Pengawalan Presiden, dan berubah lagi Pasukan Pengawanan Presiden atau Paspampres. Nama inilah yang dipakai sampai sekarang. Dalam perjalanannya, ketika peristiwa G30 SPKI tahun 1965, pengaman Presiden melaksanakan penyelamatan Presiden juga dari ancaman-ancaman gerakan G30 SPKI. Selanjutnya, dalam perjalanannya terjadi perubahan nama dari Resimen Cakrabirawa berubah nama menjadi Satgas Pomat, Satgas Polisi Militer yang saat itu dikomandai oleh Letkol CPM Norman Sasono. Kemudian berubah nama lagi pada tahun 1976 berubah menjadi Paswalpres atau Pasukan Pengawal Presiden. Selanjutnya pada tahun 1988 berubah nama menjadi Pasukan Pengamanan Presiden yang berlaku hingga saat ini. Dalam menjalani tugas, Paspampres berusaha memberikan yang terbaik. Tak jarang Paspampres senantiasa menjaga sirkulasi pergantian personel, sehingga anggota yang bertugas selalu dalam kondisi terbaik demi mengantisipasi berbagai dinamika lapangan yang begitu tinggi. Tak heran bila banyak momen bersejarah yang melibatkan Paspampres. Setiap pemimpin negara dari berbagai belahan dunia tentu memiliki anggota pengamanan. Namun tentu saja, di setiap negara memiliki SOP pengamanan yang berbeda mengingat kondisi sosial, budaya, dan geografis yang tak sama. Inilah yang menjadi tantangan kerap dihadapi oleh anggota Paspampres yang bertugas hingga ke luar negeri. Momen bersejarah yang Paspampres ambil bagian yaitu dari pelantikan Presiden Joko Widodo beserta Bapak Ma'ruf Amin dalam periode kedua melibatkan Paspampres, dan itu merupakan suatu proses pengamanan yang sangat ketat dengan kita menjamin proses pelantikan berjalan dengan lancar. Kemudian ada kegiatan lain dalam kegiatan IMF di Bali yang melibatkan banyak negara, dan itu merupakan pengamanan yang melibatkan berbagai unsur pendukung di Paspampres termasuk Grup C sebagai pengamanan tamu negara. Selanjutnya kunjungan Raja Salman beserta keluarga yang masyarakat sudah tahu pada umumnya. Tak dimungkiri, Paspampres memang mengemban tugas yang begitu berat dan sangat penting, mengingat menyangkut dengan keselamatan Presiden, Wakil Presiden, hingga tamu negara. Para personel Paspampres yang juga merupakan prajurit-prajurit yang sudah terlatih. Tak heran bila kerap mendapat pujian dari berbagai negara. Salah satunya adalah seorang delegasi pasukan khusus Amerika yang secara khusus memuji kualitas dan profesionalitas Paspampres dalam melakukan pengamanan VVIP. Untuk memacu semangat peningkatan kemampuan personel agar tak kendor, Paspampres kerap berpartisipasi dalam berbagai kejuaraan berskala nasional hingga internasional. Nama saya Zulkifli Ago, pangkat Sersan Kepala. Asal saya dari Sulawesi Selatan. Untuk satuan saya di Grup A, Pasukan Pengamanan Presiden. Lebih spesifiknya lagi di Dentasemen 2 Hiu Perkasa. Saya alhamdulillah sudah mendapat prestasi itu mulai dari lomba binsat di satuan, sempat beberapa kali juara untuk di cabang bela diri karate, kemudian Yongmodo. Untuk di Yongmodo saya sudah 2 kali
pertama pada saat Binsat 2014. Sejak itu pimpinannya Maijen TNI Doni Munardo, itu sempat juara 1 untuk perorangan di kelas Min 75. Kemudian di Beregunya juara 1 juga untuk di Beregu. Kalau bercerita tentang suka duka, terlebih mungkin kalau dukanya ya sangat banyak. Karena yang namanya olahraga, apalagi berbenturan dengan fisik, konsekuensinya pasti pertama akan cedera. Cedera sudah banyak mengalami cedera mulai dari ujung kaki sampai tangan. Salah satunya kemarin pada saat pertandingan 2014 itu saya sempat lepas tulang kaki, sempat patah. Kemudian sampai sekarang bahu juga masih sering lepas. Kemudian tangan masih tidak normal. Tapi itulah resiko dari seorang atlet. Di balik segudang prestasi yang dimiliki Pas Pampres, rupanya untuk bergabung menjadi personel Pas Pampres harus melewati berbagai tes ketat demi menjadi prajurit pilihan. Lantas, apa sajakah itu?